Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini Bu Linda akan menjelaskan berbagai kasus contoh perolehan aktiva tetap, di mana aktiva tetap ini merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun perusahaan perseroan terbatas. Yang pertama ada pembelian tunai. Di sini Bu Linda memberi contoh kasus pembelian mesin pabrik seharga 5 juta rupiah dengan biaya tambahan meliputi PPN, premi asuransi, dan biaya pemasangan mesin, di mana segala sesuatu atau segala biaya yang kita keluarkan dalam rangka perolehan aktiva tetap itu akan menambah harga perolehan dari aktiva tetap itu sendiri. Di sini dihitung harga pokok dari mesin pabrik 55 juta rupiah ditambah dengan PPN 5.500.000 rupiah, premi asuransi 550.000 rupiah, dan biaya pemasangan sebesar 1.450.000 rupiah, sehingga jumlah perolehan atau harga perolehan mesin adalah 62.500.000 rupiah. Dengan jurnal debit akun mesin pabrik, boleh kita gunakan akun mesin pabrik atau kita gunakan akun mesin saja, tidak masalah, tergantung dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Dan kredit kas. Kenapa kreditnya kas? Karena pembelian ini dilakukan secara tunai atau kita mengeluarkan kas. Saya mengingatkan kembali, premi asuransi itu sama dengan asuransi dibayar di muka. Jadi sebelum kita sudah membayar terlebih dahulu asuransi sebelum kita menikmati manfaatnya, seperti itu. Lanjut, contoh kasus yang kedua, pembelian kredit. Dari kata kredit saja kita sudah tahu bahwasanya di sini nanti kita akan memiliki hutang, di mana hutang itu adalah kewajiban yang harus kita bayarkan, harus kita lunasi, harus kita lakukan kepada pihak kedua. Contoh, pada tanggal 5 Januari 2010, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan dengan harga kredit sebesar 115 juta rupiah dengan nomor faktur 867. Harga tunai kendaraan yang bersangkutan adalah 100 juta rupiah. Apa bedanya kok ada 100 juta rupiah dan 115 juta rupiah? Bedanya yaitu di situ menunjukkan bahwa harga kendaraan sebenarnya hanya 100 juta rupiah, sedangkan harga faktur 115 juta rupiah. Selisihnya merupakan beban bunga yang harus kita bayarkan kepada pihak kedua atau kepada pihak penjual. Jurnal yang harus kita buat adalah kendaraan debit sebesar 100 juta rupiah, beban bunga debit sebesar 15 juta rupiah, dan kreditnya utang. Kenapa utang? Karena di sini kita tidak mengeluarkan kas sama sekali, atau kita akan membayar kewajiban kita di masa yang akan mendatang. Pembelian wesel dengan wesel bunga. Wesel bunga, kita sudah pernah mempelajari tentang wesel di kelas 11, di mana wesel itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama wesel berbunga dan yang kedua ada wesel tidak berbunga. Pada dasarnya dua-duanya sama, cuma kalau wesel yang tidak berbunga itu bunganya tidak diperlihatkan, prosentasenya atau suku bunganya tidak diperlihatkan, tapi harga atau jumlah yang harus dibayarkan sama saja dengan wesel berbunga. Di sini Bu Linda memberi contoh, PT Asio membeli peralatan pabrik seharga 120 juta rupiah secara tunai. Uang muka yang diberikan sebesar 20 juta rupiah dan sisanya dibayar dengan wesel berbunga jangka waktu setahun, bunga 10%. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah, jadi pada intinya peralatan, mohon maaf ada kesalahan, bukan peralatan namun kendaraan sebesar 122 juta kita catat sebagai aktiva atau di debit kendaraan 120 juta rupiah. Di sini di transaksi ini kita membayar sebesar 20 juta rupiah, jadi kita harus mengkredit kas sebesar 20 juta rupiah, sedangkan sisanya dari 120 juta dan kas 20 juta ada sisa 100 juta.
itu kita anggap utang dengan jangka waktu setahun bunga 10%. Nah, untuk perhitungan bunganya kita fokuskan nanti di pembayaran utang, tapi untuk pencatatan di sini fokus ke perolehannya. Bagaimana kita memperoleh aktiva tetap? Bagaimana aktiva tetap itu menjadi milik kita? Nah, ternyata bisa kita gunakan dengan wesel. Wesel itu kan surat berharga. Jadi kita bisa membelinya dengan surat berharga tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pembelian gabungan atau lamsam, di mana pembelian gabungan di sini dimaksudkan adalah sekali transaksi tapi kita dapat membeli berbagai macam aktiva. Contoh, ketika kita melakukan transaksi pembelian, yang pertama kita membeli tanah, kita membeli rumah, dan kita membeli kendaraan dalam satu kali transaksi, itu bisa dilakukan dengan perhitungan yang mungkin agak sedikit berbeda dengan cara perolehan yang lain. Contoh di sini, tanggal 1 Januari PT Lisa membeli tanah, gedung dan peralatan dengan harga total sebesar 100 juta rupiah dengan harga pasar masing-masing sebesar 45 juta rupiah untuk tanahnya, untuk gedung 75 juta rupiah, dan untuk peralatan 30 juta rupiah. Pengalokasian dari masing-masing harga kita bisa lihat di tabel perhitungan berikut. Tanah, harga pasar tanah sebenarnya 45 juta rupiah. 45 juta rupiah 45 juta rupiah itu harga pasar. Nah, kita hitungkan presentasi dari harga pasarnya, ternyata 30% dari 100 juta. Kenapa 100 juta? Nah, 100 juta itu harga totalnya. Jadi ketika kita membeli tanah, membeli gedung, membeli peralatan sekaligus atau secara bersamaan, kita bisa memperoleh harga 100 juta rupiah. Tapi jika kita membeli secara satuan atau kita membeli masing-masing harganya lebih mahal atau jatuhnya kita mengeluarkan uang lebih banyak. Jadi pembelian gabungan ini, dari kasus ini kita dapat melihat bahwa akan meminimalisir atau akan mengeluarkan beban yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pembelian satuan. Jadi harga pasarnya 150 juta diperoleh dari penjumlahan harga pasar masing-masing aktiva. Bu, kok dapat 45% dari mana? Bu, kok dapat 30% dari mana? Nah, dari 45 juta kita bandingkan dengan 150 juta rupiah atau jumlah dari keseluruhan harga pasar aktiva, kita kalikan dengan harga pokok atau harga perolehan dari 3 aktiva tersebut. Jadi, masing-masing aktiva jatuhnya harganya hanya 30 juta rupiah untuk tanah, 50 juta rupiah untuk gedung, dan 20 juta rupiah untuk peralatan. Untuk penjurnalannya bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, di jurnal secara gabungan, jadi tanah, gedung, dan peralatan itu digabung menjadi satu sebesar 100 juta rupiah. Dan yang kedua, dari masing-masing aktiva disendirikan atau di jurnal dengan masing-masing akun. Nah, menurut Bu Linda lebih baik kita jurnal untuk masing-masing akun. Jadi kita bakal tahu mana yang harus disusutkan, mana yang tidak perlu disusutkan untuk laporan keuangan di selanjutnya. Mohon maaf, keterangan di atasnya itu bukan pembelian dengan wesel bunga, jadi itu sebenarnya jurnal. Selanjutnya ada perolehan dengan membangun sendiri. Jadi aktiva tetap, misalkan bangunan atau gedung atau yang lain, kita bisa peroleh dengan membangun sendiri. Jadi semua biaya yang kita keluarkan dalam rangka perolehan aktiva tetap tersebut merupakan harga perolehan dari aktiva tetap tersebut. Baik dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, itu merupakan harga perolehan dari aktiva tersebut. Selanjutnya ada pembelian dengan saham. Pembelian dengan saham dilakukan dengan cara menerbitkan saham. Saham diterbitkan
untuk memperoleh aktiva. Di sini contohnya PT Abadi mengeluarkan saham sebanyak 5.000 lembar dengan nilai pari atau nilai pari merupakan nilai nominal per lembar untuk membeli saham dengan harga pasar sebesar 8.000, maka perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut. Nominal saham 5.000 dikalikan dengan 10.000, harga pari sebesar 50 juta dan harga pasar sebesar 8.000 dikalikan 5.000 lembar sebesar 40 juta. Jadi di sana ada selisih 10 juta, namanya disagio atau kerugian. Kalau agio berarti laba. Selanjutnya pembelian dengan wesel bunga. Mohon maaf tadi dengan saham ya. Jadi ketika kita membeli ketika membeli aktiva dengan saham kita nominalnya 50 juta rupiah didapat dari sebanyak 5.000 lembar saham dengan harga satuan sebesar 10.000, maka harga saham kita 50 juta rupiah. Sedangkan harga tanah sebesar 40 juta rupiah. Jadi di sana ada yang namanya disagio saham sebesar 10 juta rupiah. Di situ ada keterangan saham biasa. Saham biasa merupakan sebuah saham yang menempatkan seorang pemilik pada posisi yang paling akhir dalam hal bagi-bagi dividen. Dan ada saham prioritas. Dalam artian, secara mudahnya saham biasa itu tidak diprioritaskan untuk mendapatkan dividen, sedangkan saham prioritas diprioritaskan atau lebih diutamakan ketika ada pembagian dividen. Terkait dengan perhitungan disagio saham dan agio saham, nanti kita bahas pada kasus-kasus selanjutnya. Untuk sementara hanya pada kasus disagio saham. Demikian penjelasan beberapa kasus aktiva tetap. Selebihnya jika ada pertanyaan atau jika kalian ingin mencoba soal latihan, silahkan cari soal latihan sendiri, kerjakan, nanti kirimkan ke WA saya dengan nama dan kelas. Akan saya koreksi secara mandiri dari masing-masing pekerjaan kalian. Sebisa mungkin usahakan jangan tirunan, usahakan belajar mandiri. Jadi kalau memang tidak bisa ya tidak bisa, kalau bisa ya memang bisa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.